Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-kalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saya Muhammad Nizaruddin, NIM 2220091, akan menjawab UAS Ulumul Quran absen 41. Soal yang pertama, jelaskan pengertian kisos Al-Quran. Kisah, lafadz kisah berasal dari bahasa Arab, yaitu kisot, jamaknya kisos, yang berarti yang menurut Muhammad Ismail Ibrahim, berarti hikayat dalam bentuk prosa yang panjang. Sedangkan bentuk masdar dari kisah adalah kosos, yang berarti mengikuti jalan atau mengikuti jejak, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Quran surat Al-Kahfi ayat 64. Maksud dari mengikuti jejak dalam ayat tersebut adalah keduanya kembali ke belakang untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Qasas Al-Quran adalah pembelajaran atau pemberitahuan tentang hal-hal ihwal umat yang telah lalu, nubuat atau kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Soal yang kedua adalah macam-macam kisos Al-Quran. Qasas di dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, dari segi waktu. Dari segi waktu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kejadian gaib yang terjadi pada masa lalu. Yang kedua, kejadian gaib yang terjadi pada masa sekarang. Dan yang ketiga, kejadian gaib yang terjadi pada masa yang akan datang, seperti kiamat dan lain sebagainya. Kemudian pembagian kisah di dalam Al-Quran yang kedua adalah dari segi materi. Dari segi materi dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, kisah-kisah para nabi terdahulu, sebagaimana kisahnya Nabi Adam alaihissalam, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan lain sebagainya. Yang kedua, kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, sebagaimana kisahnya Sayyidina Umar dan lain sebagainya. Yang ketiga, kisah-kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya. Nah, itulah pembagian atau macam-macam kisah dalam Al-Quran. Soal yang ketiga adalah hikmah pengulangan kisah Al-Quran. Dari pengulangan kisah Al-Quran terdapat beberapa hikmah. Yang pertama, menandakan kebalagohan Al-Quran yang paling tinggi. Jadi kebalagohan Al-Quran adalah balaghah yang paling tinggi. Yang kedua, menampakkan kekuatan i'jaz, di mana menjelaskan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah SWT, benar-benar kalamullah. Yang ketiga, memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih mantap dan melekat di dalam jiwa. Dan yang keempat, karena berbeda tujuan, yang karenanya lah disebut kisah itu. Karena berbeda tujuan, yang karenanya lah disebut kisah itu. Soal yang keempat adalah sikap dan tanggapan kaum orientalis terhadap kisos atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran.
Kaum orientalis memiliki beberapa tuduhan terhadap Qisas Al-Quran. Yang pertama adalah tuduhan bahwasanya sumber kisah yang ada dalam Al-Quran berasal dari seorang Nasrani. Mereka menuduh bahwasanya banyaknya kisah di dalam Al-Quran itu sesuai dengan kenyataan. Karena Nabi belajar sejarah dari seorang Nasrani yang berasal dari bangsa Romawi. Nah, yang kedua, tuduhan bahwasanya sumber kisah dari Al-Quran, sumber kisah yang ada di dalam Al-Quran berasal dari pendeta Bukhairah. Dan yang ketiga, tuduhan bahwasanya sumber kisah di dalam Al-Quran berasal dari Warokoh, famili Khadijah. Beliau adalah pendeta yang pintar dan sangat tua. Begitulah tuduhan atau tanggapan dari kaum orientalis. Soal yang kelima adalah penjelasan dari ayat ke-7 surat Al-Fatihah yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maksud dari ayat tersebut adalah maksud jalan yang lurus itu yaitu yang dahulu telah ditempuh oleh orang-orang yang mendapati ridha Allah dan nikmat dari Allah. Orang-orang tersebut yang dimaksudkan terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 sampai 70, di mana di sana diterangkan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itulah adalah karunia dari Allah dan Allah cukup mengetahui. Nah, Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna ayat yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka ialah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat berupa ketaatan beribadah kepada Allah seperti para malaikat, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Bukan jalan mereka yang dimurkai, yaitu mereka yang telah mengetahui kebenaran tetapi tidak melaksanakannya, seperti orang-orang Yahudi. Mereka telah mengetahui kitab Allah tetapi tidak melaksanakannya, dan bukan pula jalan mereka yang sesat, karena mereka tidak memiliki ilmu agama sehingga mereka bergelimang dengan kesesatan. Adi bin Hatim radhiyallahu an bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi, siapakah yang dimurkai Allah itu?" Nabi menjawab, "Mereka adalah orang-orang Yahudi." Kemudian bertanya lagi, "Wahai Nabi, siapakah orang-orang yang sesat itu?" Nabi SAW menjawab, "Mereka adalah orang-orang Nasrani." Begitulah penjelasan dari penjelasan ayat ke-7 dari surat Al-Fatihah menurut tafsir Ibnu Katsir. Soal yang keenam, yang terakhir adalah menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Musa Samiri. Kisah Nabi Musa dan alaihissalam dan Musa Samiri. Musa Samiri adalah salah satu bayi selain Nabi Musa alaihissalam yang terselamatkan dari kebijakan Fir'aun, di mana Fir'aun akan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam, Musa Samiri ditinggalkan oleh ibunya di sebuah gua di sebuah gua tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya.
hingga akhirnya malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyelamatkan dan merawat bayi Samiri. Dari situ Samiri mendapat kemampuan lebih dan mengenali malaikat Jibril layaknya seorang nabi. Musa Samiri yang bernama asli Miha atau Musa bin Zafar setelah dewasa menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam dan menjadi bagian dari kaum Bani Israel. Pada peristiwa membelah laut, Musa Samiri pun ikut andil masuk bagian dari mereka. Pada peristiwa pembelah laut, Samiri pun termasuk dari mereka dan menyadari bahwa rombongan didampingi malaikat Jibril. Kemudian Samiri mengumpulkan tanah bekas jejak malaikat Jibril dan menyimpannya. Suatu hari saat Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya hendak meninggalkan Mesir, mereka melewati desa yang menyembah patung anak sapi. Dengan melihat itu, kaum Bani Israel bukannya malah meningkatkan keimanan, namun mereka malah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar membuat patung anak sapi seperti kaum yang ada di desa tersebut untuk disembah. Mendengar itu, Nabi Musa alaihissalam geram dan meminta kaum Bani Israel agar selalu menguatkan ketauhidannya. Saat melanjutkan perjalanan, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengasingkan diri ke Bukit Tur guna mendapatkan kitab Taurat selama 40 malam. Sebelum pergi, Nabi Musa menitipkan Bani Israel kepada Nabi Harun agar selalu menjaga ketauhidan mereka. Namun apa boleh buat, Samiri yang teringat dengan tanah bekas pijakan malaikat Jibril alaihissalam memiliki niatan buruk. Timbul niatan buruk. Samiri meminta Bani Israel untuk mengumpulkan emas, kemudian dileburnya. Setelah dilebur, emas itu dilempar dengan tanah bekas pijakan malaikat Jibril dan jadilah patung anak sapi. Sehingga kaum Bani Israel menyembahnya. Nabi Harun tidak kuasa mengendalikan kemusyrikan itu sendirian karena Bani Israel memang adalah bani atau kaum yang sulit untuk dikendalikan. Setelah 40 malam Nabi Musa di Bukit Tur, ia pun kembali kepada kaum Bani Israel. Betapa marahnya ia dengan perbuatan Samiri karena telah menyesatkan kaum Bani Israel. Nabi Musa akhirnya mengusir Samiri sehingga Samiri pun hidup terasingkan sebagaimana sebelumnya. Kembali hidup terasing dari masyarakat. Atas apa yang dilakukan Samiri, ia kemudian mendapatkan azab dari Allah di mana ia mengidap penyakit yang aneh, yaitu kulitnya akan terasa terbakar bila ada seseorang yang memegangnya. Begitulah kisah Nabi Musa alaihissalam dan Musa Samiri. Begitulah jawaban yang dapat saya sampaikan untuk menjawab soal UAS Ulumul Quran absen 41. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Pekalongan Kota Batik, wong yang ganteng kaya aku. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.